Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan masih bersama Risna, anak muda asal Banda Neira yang mengabdi untuk masyarakat di Papua. Nah Risna, awal-awal itu kan Risna mendapat pelecehan seksual bahkan nyaris diperkosa 2 kali. Boleh cerita nggak untuk berbagi pengalaman dengan kami semua di sini? Yang pertama itu apa yang terjadi? Saya mandi, nah tiba-tiba ada orang di dalam kamar mandi dan dia sentuh saya dari belakang. Masuk. Iya, tiba-tiba ada di dalam kamar mandi. Saya berteriak. Kedua tampaknya lebih berat. Iya. Apa yang terjadi? Upaya pemerkosaan yang kedua. Jadi saya turun ke Manokwari, ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Itu saya bertemu, berdiskusi bagaimana cara mendapatkan buku yang layak pakai untuk adik-adik. Nah, sembari saya pulang, saya ditarik. Memang sudah ada proses pelecehan, tapi karena saya ditarik, saya mau diperkosa, saya kasar suaranya. 1 orang, 2 orang, 3 orang? Ada 4 orang. 4 orang. Ya. Terus? Saya berteriak, mungkin dia kaget. Sembari saya balik, dia lempar saya dengan batu. Kena di mana? Di sini masih ada tandanya. Oh, sampai bocor begitu? Iya. 6 bulan saya masih proses pengobatan karena pendarahan di hidung. Dengar-dengar orang tua tahu peristiwa ini ya? Tahu, dan mama langsung terbang setelah 1 harinya. Nyusul? Iya. Terus apa kata mama waktu itu? Suruh pulang. Suruh pulang. Tapi saya ajak mama ke Mansel, ke Kobrei. Oke, terus mama waktu sampai di Kobre apa reaksinya? Nggak ada reaksi, tapi setiap hari mama kerjanya siram air saja di depan rumah. Terus? Sambil lihat kondisinya, ajak ada beberapa ibu, mama kasih tahu kalau anak saya belajar, kasih mengajar, ayo ikut, ini ajarnya untuk yang baik. Oh, justru mama jadi agen untuk merekrut ibu-ibu untuk belajar. Iya. Oh, jadi ini mama sudah mulai jatuh Iya. hati nih kelihatannya. Iya. Oke. Tapi katanya akhirnya sempat pulang kampung. Iya, saya pulang karena pengobatan, karena mama suruh cari dokter mata sama dokter THT. Oh, jadi parah sekali waktu itu lukanya ya? Kalau saya tunduk, darah keluar dari hidung. Terus dibawa pulang ke kampung untuk cari dokter yang lebih baik. Iya. Berapa lama pulang kampung? 2 minggu. 2 minggu. Balik lagi? Iya. Kalau saya sudah tinggal di kampung saja. Kenapa mau balik lagi? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam diri saya ketika ada orang yang berbicara soal Papua itu, saya marah sekali. Kenapa? Menjelek-jelekan saudara Papua itu saya marah sekali. Wong kondisinya seperti ini, apa yang kalian bicarakan, koar-koar. Ayo ke Papua, saya kepingin sekali ajak orang-orang ayo ke Papua, mari bantu saudara-saudara Papua. Itu yang saya ingin. Kenapa nangis? Karena saya didukung oleh Mama Yosina sama suaminya, sama keluarga di situ, dan saya dapat motivasi dari kakak saya. Saya balik Keluarga lagi. masih mendorong ya? Iya, karena mama kan selama pulang 1 minggu tuh udah cerita yang lain, cerita Ransiki saja, Kobrei saja. Nah itu kakak dia bilang, ayo balik, dia balik lagi mengajar adik-adik di sana sama masyarakat. Dan Risna kembali. Iya. Jadi Mama Yosina ini siapa? Sebenarnya tokoh inspirasi buat saya karena beliau adalah orang yang mau bersama saya untuk membantu perempuan-perempuan di komunitas Kampung Kobre untuk maju di dalam bidang pendidikan, karena saya masih yakin bahwa pendidikan itu adalah cara terbaik untuk berubah di dunia. Baik, dan Mama Yosina Saiba ya, Iya, Yosina sudah Saiba. bersama kita. Silakan Mama, naik. Silakan lah, jangan takut-takut. Iya. Saya sujinak ini. Silakan duduk. Jadi Mama Yosina ini, Mama Yosina nangis juga. Kenapa nangis? Tidak. Karena sedih, anak cerita dari awal dapat lempar, mama menangis. Ini yang ditempati Risna sebagai rumah untuk belajar, rumah cerdas, itu Mama Yosina pu rumah. Iya, bapak kampung punya rumah. Kenapa mau kasih pinjam? Kasih karena ini saya punya anak. Oh.
Jadi Mama Yosina dulu katanya juga belum bisa baca ya? Iya, mama belum tahu baca, tahu tulis. Tapi mama bersyukur sama Risna. Risna ke Papua akhirnya mengajar ibu-ibu. Sekarang mama juga sudah tahu baca sedikit. Ujian. Menulis itu pakai. Sudah bisa bikin surat cinta kah? Mau ujian ini. Oh, mau ujian? Sekolah paket. Emang ujian paket. apa? Paket apa? Paket B. Paket B? Iya. Wah, mantap. Jadi banyak juga mama-mama di sana yang belum bisa baca waktu itu? Banyak, sekitar 50 orang yang belum. Lain sudah baca ABC sampai Z. Oh, ABC sampai C, ya. Iya, iya. Iya, iya. Berarti sampai Z masih panjang perjalanan ya. A, B, C ya. Z-nya kira-kira ya 2 tahun lagi ya. Tapi mama-mama di sana semangat kah tidak? Semangat Semangat. untuk belajar ya. Terus suami tidak larang untuk belajar? Suami makanya dia mendorong untuk harus mama-mama berjuang untuk belajar. Oh, suami malah mendorong ya. Lalu selain belajar membaca juga ada Ada keterampilan buat keterampilan noken. membuat noken Iya, ya. noken. Oke, terus modelnya apa-apa aja nih? Ini siapa yang bikin ini? Kalau yang ini, Kalau kalau itu mama, ini dari tali hutan. Itu hutan juga. Yang ini Oke. manik-manik. Ini manik-manik. Ya, Ini yang bikin ibu-ibu di sana juga. Iya. Dengar-dengar ada bawa 7 yang mau diundi ya? Iya. Iya. Ada yang mau atau tidak? Ya. Oke, sebenarnya sudah diundi, ada 7 orang yang akan mendapatkan noken-noken bagus ini. Coba kita lihat namanya di layar, siapa yang beruntung? Ke depan, apa yang Risna ingin wujudkan untuk membantu masyarakat Papua? Saya ingin suatu saat ada regenerasi setelah saya berhijrah. Ada orang melanjutkan, minimal Mama Yosina dan adik-adik sudah mulai melanjutkan apa sebenarnya mereka inginkan untuk Papua ke depan tanpa merubah kultur budaya orang Papua. Tunggu. Apa ini berarti Risna mau meninggalkan Mama Yosina? Tidak. Mama Yosina kalau dia mau pergi boleh kah tidak? Tidak, mama tidak Ah, mau coba Risna pegang. pulang. Jangan sampai dia pergi. Coba tahan. Ikat pakai noken. Baik. Jadi itu yang ingin diwujudkan ya. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Risna dan juga Mama Yosina ya. Nah, tamu kita berikutnya, bapaknya adalah panglima perang, tapi kemudian meninggal. Ibunya meninggal juga dianiaya oleh ayah tirinya. Kedua orang tuanya meninggal pada saat usianya masih belia, 7 tahun. Adiknya meninggal. Dia pernah lari masuk hutan, 1 bulan lamanya harus bertahan hidup dalam usia yang relatif sekitar 8 tahun. Kehidupan yang pahit menempa dia, membuat dia lebih kuat, dan kemudian apa yang dia lakukan sekarang, kita semua pasti ingin tahu, tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Oh, itu Maximus. Ah. Udah, Semua orang pagi-pagi cari. helikopter udah datang. Itu bukan helikopter langsung. Gimana itu? Senjata udah begini-begini langsung. Hah? Wah, mati. Udah susah makan. Udah nggak ada orang tua. Udah penjahat sini.